Bab 548. Paket misterius. Audrey Han memujinya. Talita sangat senang. Bagaimanapun nilai-nilai sempurna yang dimiliki oleh Audrey Han bagi Talita sudah sangat istimewa. Tetapi yang membuatnya merasa sangat sedih adalah Cheoye malah menolak semua hasil karyanya. Jika dia tidak bisa membuat pria itu menganggap hasil karyanya, itu berarti dia tidak akan bisa mendapatkan pesanan ini. Jika dia tidak bisa mendapatkan pesanan ini, bagaimana pula dia bisa mendapatkan bonus? Ini adalah hal yang membuat Talita merasa sangat khawatir. Mendengar hal tersebut, tangan Audrey Han yang sedang membalik-balikkan halaman itu langsung berhenti. Setelah itu dia menutup dokumen tersebut. Setelah berpikir sejenak, wanita itu mengatakan, "Apakah dia menolaknya di hadapanmu?" Talita menggeleng, "Bukan, aku bahkan tidak melihat wajahnya." Asistennya yang memberitahuku. Dia mengatakan kalau Cheoye tidak menyukai rancanganku, meminta aku untuk tidak berusaha membohongi beliau dengan rancangan murahan seperti ini. Oleh karena itu, aku datang dan memintamu melihatnya. Apakah aku sudah menggambarnya dengan sangat buruk? Gambarmu tidak buruk. Audrey Han menggeleng, menatap Talita mengatakan, "Waktu itu ketika menerima pesanan ini bukankah aku sudah memberitahumu? Pesanan ini sangat besar nilainya, tetapi pasti lebih sulit dibandingkan dengan pesanan-pesanan yang lain. Bahkan aku sendiri juga susah mendapatkannya." Benar. Oleh karena itu, kamu harus sangat sabar untuk menyelesaikannya. Meskipun pada akhirnya kamu tidak berhasil, tetapi aku rasa semua itu sangat bagus untuk perkembanganmu. Golden Ye ini meskipun bukan orang yang berkecimpung di bidang yang sama dengan mereka, tetapi dia sangat pilih-pilih, ditambah lagi dia memiliki standar yang sangat tinggi. Tidak salah jika membiarkan Talita merasakannya sebentar. Baiklah, aku sudah tahu, kalau begitu aku akan kembali dan merancang yang kembali. Ya, pergilah. Setelah Talita pergi, Gita kemudian menarik jas yang dipakainya. Dengan tatapan sedih melihat ke arah Audrey Han, "Kamu jelas-jelas tahu kalau dia tidak akan berhasil. Mengapa kamu tidak memintanya mengerjakan proyek yang lain?" Sebenarnya aku merasa seandainya waktu itu kita melanggar kontrak juga tidak masalah, jadi kita tidak perlu repot seperti hari ini. Banyak hal yang tidak bisa diandaikan. Jika waktu itu kita melanggar kontraknya, kita tidak akan mungkin sakit kepala seperti sekarang. Audrey Han kemudian menjulurkan tangannya dan memijat dahinya. Dia tidak tahu berapa lama lagi Golden Ye akan seperti ini. Bayangan tentang jamuan semalam kembali muncul di hadapannya. Pria itu membisikkan sesuatu di telinganya. Ciuman panas itu, kemudian gerakan-gerakan sensual itu semuanya kembali muncul di dalam benaknya. Meskipun Audrey Han tidak ingin lagi bersama dengan pria itu, tetapi tubuhnya sangat jujur, dan langsung teringat akan hal-hal yang berhubungan dengan pria tersebut. Karena status Audrey Han sudah dipublikasikan, hari ini banyak sekali klien yang datang menawarkan kerjasama. Gita membereskan suasana hatinya setelah itu menyambut mereka. Seharian bekerja dia merasa sangat lelah. Jika dari awal kita tahu kalau kita akan mendapatkan begitu banyak pesanan setelah jati dirimu dipublikasikan, seharusnya kita langsung membuka jamuan ketika kita kembali ke kota utara. Audrey Han. Dalam waktu sesingkat ini ada begitu banyak pesanan, rasanya kita tidak akan menyelesaikan semuanya. Melihat jam pulang kerja yang sudah berlalu, ekspresi wajah Audrey Han sedikit berubah. Dia kemudian memburu Gita, "Cepat bereskan barang-barang, kita jemput Glenn pulang." Gita langsung tersadar, segera dia menyimpan barang-barangnya. Setelah itu dia memakai jas Audrey Han, keluar bersama mengikuti Audrey Han. Setelah mereka berdua menjemput Glenn, Glenn naik ke atas mobil melihat jas yang digunakan oleh Gita. Bocah itu tidak bisa menahan diri mengatakan, "Bibi Gita, apakah Bibi memakai baju pamanku?" Mendengarnya, Gita dengan tidak senang melihatnya. Matanya bisa sejeli ini, gen siapa yang diwarisinya? Glenn kemudian memeluk lengan Gita. "Bibi Gita, apakah sebentar lagi Bibi akan menjadi istri paman?" Gita kemudian mendengus kesal mendelik, "Aku memang berharap bisa menjadi istri pamanmu. Sayang sekali, pamanmu tidak memberiku izin."
Sebelumnya dia tidak ingin mengakuinya, sebab dia merasa malu, tetapi sekarang hatinya sudah hancur karena pria itu. Pria itu langsung menolaknya. Sekarang wajah Gita terlihat seperti kalau dia tidak masalah ditolak Audrey Han. Mendengar hal tersebut, Audrey Han tidak bisa menahan diri dan tertawa. Sekarang dia bukan istri pamanmu, mungkin di masa mendatang dia akan menjadi istri pamanmu. Mata Gita membesar melihat Audrey Han. Mereka bertiga bercanda dan pulang ke rumah. Ketika melewati kantor properti dari perumahan mereka, paman menghentikan mereka. Beliau mengatakan telah menerima paket untuk mereka, meminta mereka untuk membawa paket tersebut. Gita menawarkan diri untuk maju dan menerima paket tersebut. Ketika dia memeluk kotak itu, petugas properti melontarkan kalimat, "Apa yang kamu beli ini? Aromanya benar-benar tidak enak dicium." "Bukan apa-apa, aku membeli sedikit bahan makanan dari internet. Mungkin aromanya sedikit kuat, tetapi tidak sampai bau bukan." Setelah mengatakannya, Gita kemudian mencium baunya, dan dia memang mencium bau yang sangat tidak enak. "Aneh sekali, ada apa ini? Ada apa?" Audrey Han berdiri di depan pintu dan bertanya. Gita tersadar, sambil memeluk kotak tersebut dia berjalan keluar. "Bukan apa-apa, aku membeli bahan makanan di internet. Sepertinya sedikit bau. Kita pulang dan bongkar dulu kotaknya. Jika ada masalah, aku akan meminta tokonya untuk mengembalikan uangku." "Baiklah." Lift adalah tempat tertutup, dan apartemen mereka berada di tempat yang sangat tinggi. Jadi ketika masuk ke dalam lift, pengguna lift yang lain satu persatu melihat ke arah mereka. Audrey Han melihat kotak yang ada di tangan Gita. Dia sedikit mengerutkan dahinya. "Baunya memang agak kuat. Mungkinkah sudah rusak?" Dengan sedikit tertekan mereka akhirnya tiba di rumah mereka. Setelah masuk, Gita kemudian meletakkan kotak tersebut di atas lantai, sambil mengatakan, "Kalian berdua jangan menyentuhnya. Aku akan membawa pisau kecil dan membuka kotak ini. Aku ingin melihat apakah pihak penjual mengirimkan barang-barang yang sudah busuk. Baunya benar-benar sangat kuat. Tadi ketika berada di dalam lift aku hampir saja mati karena mencium aromanya. Rasanya sangat sulit dipercaya kalau aku yang membelinya." Audrey Han juga tidak ambil pusing. Dia mengangguk dan naik ke atas. Setelah masuk ke dalam kamarnya, dia meletakkan tasnya bersiap-siap mengganti baju rumah. Tiba-tiba saja dari bawah sana terdengar suara teriakan. Suara teriakan ini benar-benar sangat keras, suara yang membuat orang-orang kaget mendengarnya. Setelah tertegun sejenak, Audrey Han segera berbalik dan turun ke bawah. Dia menyadari kalau Gita berjongkok dan tidak berani bergerak, terlihat seperti ditotok. "Ada apa?" Audrey Han segera mendekatinya. Setelah beberapa langkah dia segera berhenti, seperti mesin yang tiba-tiba saja tidak bisa bergerak. Mereka berdua langsung kaku di tempat. Ruang tamu langsung menjadi sepi. Audrey Han melihat kotak yang dibuka. Wajahnya yang tadi masih tenang sekarang terlihat pucat. Ada gejolak perasaan di dalam matanya. "Bibi Gita, ada apa?" Glenn yang baru saja naik ke lantai atas kembali turun. Melihat mereka berdua diam tidak bergerak, dia kemudian melangkah berusaha mendekat. Ekspresi wajah Audrey Han langsung berubah. Tiba-tiba saja dia mengatakan, "Kembali." Langkah kaki Glenn berhenti. "Mommy." Dia berdiri di tempatnya, memiringkan kepalanya melihat ke arah Audrey Han. Sorot matanya memberitahu kalau dia tidak paham. Audrey Han melihat benda yang ada di dalam kotak, nafasnya tersengal. "Yang patuh ya, kembalilah ke atas. Jika Mommy tidak memanggilmu, kamu tidak boleh turun." Meskipun Glenn merasa sangat aneh, tetapi dia tetap mematuhi perkataan Audrey Han, mengangguk, berbalik kembali ke kamarnya. Setelah memastikan kalau Glenn telah kembali ke kamarnya, Audrey Han akhirnya bisa bernafas lega. Di saat itu, Gita berbalik seperti robot, dengan wajah pucat melihat ke arah Audrey Han. "Audrey Han, bagaimana ini?" "Bersambung."